Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Triwulan Purnamasari Apitulei, NIM 858465208. Kita akan belajar tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Alat dan bahan, yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, yang ketiga alam sekitar. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang saling berinteraksi. Interaksi ini dapat saling menguntungkan, merugikan, atau netral. Jenis-jenis simbiosis yang pertama simbiosis mutualisme, kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah kerjasama antara dua makhluk hidup yang sama-sama mendapat manfaat. Cacing mendapatkan makanan dari daun kering, sementara tumbuhan mendapat manfaat dari lubang tanah yang dibuat cacing. Cacing tidak merugikan tumbuhan, melainkan menyuburkannya. Bunga anggrek dan lebah. Lebah mengambil nektar dari bunga untuk dijadikan madu. Bunga terbantu penyerbukannya oleh lebah. Keduanya sama-sama untung. Ciri-ciri simbiosis mutualisme terjadi antara dua makhluk hidup. Keduanya saling memberi manfaat, tidak ada yang dirugikan, biasanya untuk makan, tempat tinggal, atau perlindungan. Simbiosis komensalisme, contohnya bunga anggrek dan pohon. Simbiosis komensalisme adalah interaksi biologis antara dua jenis makhluk hidup di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Netral. Pihak yang diuntungkan biasanya mendapatkan tempat tinggal, perlindungan, atau sisa makanan dari inangnya, tanpa mempengaruhi kehidupan inang tersebut. Simbiosis komensalisme contohnya bunga anggrek dan pohon. Hubungan di mana bunga anggrek mendapat tempat menempel untuk cahaya matahari dan air, sementara pohon inang tidak dirugikan atau diuntungkan. Anggrek menempel pada batang atau cabang, mengambil nutrisi dari udara atau hujan, bukan dari pohon. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana satu pihak parasit mendapat keuntungan sementara pihak lain inang dirugikan. Parasit memperoleh makanan atau tempat tinggal dari inang yang seringkali menyebabkan inang menjadi lemah atau terjangkit penyakit namun tidak langsung membunuhnya. Ulat dan daun bayam. Ulat diuntungkan karena mendapat makanan dari daun bayam, sedangkan tanaman bayam dirugikan karena daunnya rusak dan dimakan ulat yang dapat menghambat pertumbuhannya. Pohon dan benalu. Pohon dan benalu. Simbiosis parasitisme antara pohon inang dan benalu adalah interaksi di mana benalu diuntungkan dengan mengambil air dan unsur hara, sementara pohon inang dirugikan dan terhambat pertumbuhannya. Benalu menghisap nutrisi menggunakan alat khusus bernama haustorium yang dapat menyebabkan inang kurus, produktivitas menurun hingga mati. Terima kasih. Semoga bermanfaat.